Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Haleluya, percayalah kepada Tuhan, maka percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya akan membawakan firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Dalam kita berdoa, terima kasih Bapa di surga, kami yakin bahwa kami hidup oleh karena kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah berjudul Roh Kudus membebaskan kita dari dosa, haleluya. Yang saya ambil dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Haleluya. Jadi Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. Tidak dapat dipungkiri kekuatan kita melawan dosa, tidak ada, ya. Tidak ada kekuatan kita, kekuatan yang supranatural dari diri kita bisa terbebas dari dosa, nggak ada. Ya, itulah sebabnya saya mau katakan kita bisa terbebas karena yang pertama adalah Roh Kudus memberi kita kuasa yang kita butuhkan. Jadi kuasa yang kita butuhkan itu diberikan kepada kita untuk melawan segala perbuatan-perbuatan daging, melawan perseteruan, keangkuhan hidup, kesombongan yang mungkin menguasai kehidupan kita, segala godaan-godaan untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kuasanya kepada kita. Kita memang membutuhkan itu untuk mengalahkan, dan kuasa itu pula lah yang menghantar kita untuk hidup baru. Kuasa itu pula lah yang menghantar kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kuasa itulah yang menghantar kita untuk menghargai dan mengasihi sesama manusia. Dan kuasa itu pula lah yang menghantar kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kuasa itulah yang membuat kita hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kata firman Allah, Roh Kudus membuat kita hidup menurut roh, ya, bukan menurut daging. Daging ini hanya memaksa kita untuk melakukan apa yang jahat, tapi roh menuntun kita melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kasih, perbuatan nyata, bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yang ketiga adalah Roh Kudus membebaskan kita dalam Kristus. Jadi Roh Kudus membebaskan kita dari dosa dalam Kristus Yesus. Jadi artinya begini, bahwa kita sebenarnya berada dalam hukuman, tetapi karena Yesus kita dibebaskan. Karena Roh Kudus kita bisa melawan kuasa si jahat. Karena Roh Kudus kita bisa menghancurkan segala tipu muslihat si jahat, sehingga kita hidup berkenan. Dan itu sebabnya saya mau katakan Roh Kudus membebaskan kita dari dosa dalam Kristus Yesus. Di mana karena Yesuslah kita bebas dari penghukuman, kita bebas dari dosa, kita bebas dari hal-hal yang membuat kita tertinggal di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Roh Kudus itu memberikan sepenuhnya kekuatannya kepada kita. Dan jangan tinggal di dalam dunia ini. Pergunakan kuasa Allah yang maha dahsyat itu untuk membuat kita
lebih bergairah dalam Tuhan, untuk membuat kita lebih taat kepada Tuhan, untuk membuat kita lebih cinta kepada Tuhan, untuk membuat kita lebih mengasihi sesama, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat kita, kalau kita membuat kita merdeka di dalam Dia, dan hanya dapat dimerdekakan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh kekuatan, bukan pula oleh derma ibadah kita, tidak. Itu hanya sebagai ucapan syukur kita melakukan ibadah kita, itu karena ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk mengekspresikan segala kekaguman kita kepada Dia yang sudah membebaskan kita dari dosa. Tetapi bukan karena kekuatan kita, hanya oleh karena Roh Kudus engkau bebas dari segala perbudakan dosa. Ketika kita bebas dari segala perbudakan dosa, kita akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan kita akan taat kepada Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, kami mau hidup taat dan sungguh kepada Tuhan, karena kami dibebaskan dari segala dosa oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kalau kita tidak bisa istirahat, datanglah kepada Tuhan yang memberikan kita karunia untuk istirahat. Dalam nama Yesus. Mantap, 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 mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.